Shalom teman-teman semuanya. Kita ketemu lagi di Kul pada malam hari ini. Topik tema kita pada malam hari ini kasih terhadap orang yang hina. Eh, Natsnya diambil di Matius 8 ayat 1 sampai 4. Nah, sebelum saya masuk kepada perikopnya, kita bisa lihat akhir-akhir ini banyak sekali orang yang berpenyakit kulit, mungkin penyakit yang mungkin kulit bentol-bentol apa gitu. Tetapi pada kenyataannya manusia lahir itu ada yang sempurna diciptakan Tuhan, ada juga yang tidak sempurna. Terkadang yang tidak sempurna inilah kadang-kadang kita menghindari mereka, sehingga mereka yang tidak sempurna lahir itu merasa dirinya terhina, minder. Tetapi bagaimana Tuhan Yesus merangkul orang yang berpenyakit kusta ini atau orang yang hina. Orang kenapa kusta itu dikatakan hina? Ini sebenarnya kalau ditelusuri, kusta ini katanya adalah penyakit kutuk yang hanya bisa disembuhkan oleh Tuhan Yesus Kristus. Nah, kita bisa lihat di perikop Matius 8 ayat 1 sampai 4 ini, mungkin saya boleh bacakan ya, biar cepat. Setelah Yesus turun dari bukit, orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia. Poin yang pertama adalah Tuhan Yesus banyak diikuti oleh orang-orang. Nah, ini bukan berarti semua orang pada waktu itu banyak tidak disembuhkan Tuhan Yesus. Nah, poin yang kedua, maka datanglah seorang yang sakit kusta kepadanya, lalu sujud menyembah dia dan berkata, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Nah, di sini kita lihat, Tuhan peduli dengan individu. Tuhan peduli dengan seseorang, bukan hanya kepada orang banyak. Kayaknya dibilang, eh, domba yang hilang satu, itu akan dicari. Nah, Tuhan mencari domba yang hilang. Nah, di sini dikatakan, Tuhan, jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Disinilah iman orang yang penyakit kusta ini Tuhan lihat. Jika Tuhan mau, Tuhan ini berkata tentang Yesus Kristus. Jika Tuhan mau, Tuhan bisa mentahirkan aku, menyembuhkan aku. Lalu apa dijawabnya Yesus di poin yang ketiga? Lalu Yesus mengulurkan tangannya menjamah orang itu dan berkata, aku mau, jadilah engkau tahir. Seketika itu juga tahirlah orang itu daripada kustanya. Lalu Yesus berkata kepadanya, ingatlah jangan engkau memberitahukan hal ini kepada siapapun, tetapi pergilah, perlihatkanlah dirimu kepada imam dan persembahkanlah persembahan yang diperintahkan Musa sebagai bukti mereka. Nah, di sini kita boleh lihat seorang orang individu ditolong Tuhan Yesus. Penyakit kusta. Iman orang penyakit kusta itu menyembuhkannya. Dengan enaknya Tuhan, ya aku mau. Jadi kalau iman kita bisa percaya kepada Tuhan, mungkin kita cepat mendapatkan sesuatu apa yang kita mau. Apa sih maknanya, tujuannya saya berbicara tentang Matius 8 ayat 14 ini? Tujuannya bahwa kita harus menyembah Dia. Dan yang kedua, kita memandang manusia atau sesama kita dari sudut pandang Yesus. Sudut pandang Yesus, Yesus tidak peduli dia hina atau tidak hina. Dia melakukan kasihnya tanpa memilih-milih manusia, tanpa memilih orang banyak atau individu itu. Lalu apa sih yang kita bisa gali dari isi khotbah yang ini? Yang pertama, poin pertama itu Yesus diikuti banyak orang. Tetapi kenapa Yesus fokus kepada orang yang kusta yang saya katakan orang hina? Itu poin pertama. Poin yang kedua sampai dengan ketiga,
Ini merupakan peristiwa penyembuhan. Orang kusta menyembah dan memohon kepada Yesus. Jika Tuhan mau, Tuhan dapat mentahirkan aku. Ini tindakan Yesus adalah aku mau, jadilah engkau tahir. Itu. Lalu poin yang 8 sampai ayat yang keempat, perintah Yesus, ingat jangan, tetapi Yesus memerintahkan orang itu memberikan persembahan. Jadi kenapa orang Yesus melarang untuk bercerita? Karena kalau orang banyak diceritakan pada waktu itu, orang itu akan meminta penyembuhan jasmani, tetapi bukan yang rohani. Yang Tuhan mau nanti bahwa dia yang sudah disembuhkan ini harus uh, bisa menyaksikan betapa Yesus itu dahsyat ya, hebat, penuh kasih, tanpa pamrih, tanpa memilih-milih. Nah, itulah isi khotbah pada malam hari ini. Mungkin nanti kita sama-sama sharing tentang penyakit kusta ataupun kenapa orang hina yang sudah lama bisa disembuhkan Tuhan Yesus. Tapi saya percaya iman kita semua bisa menyembuhkan apapun sakit kita, asal percaya, kata Tuhan Yesus. Itu puji nama Tuhan, kita akan buka sharing kita pada malam hari. Gitu aja Pak Thomas.